kemudian masuk virus, dan varian virus itu bermutasi pada orang yang lemah, maka akan terjadi mutasi baru. Halo, saya Dr. Yusuf. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk Satu Nusantara News. Jadi PPKM itu memang resmi sudah dicabut dan kita cukup bersyukur. Tetapi poinnya adalah kenapa dicabut? Karena kasus sebanyak 1,7 kasus per 1 juta penduduk kriterianya. Kemudian bed occupancy rate atau jumlah tempat tidur yang digunakan saat ini hanya 4,79%. Dan juga positivity rate per minggunya hanya 3,35%. Nah, angka kematian juga hanya 2,39%. Kalau kita tahu, di awal pandemi itu angka kematian bisa 4-3% lebih, ya. Dan waktu yang lalu Delta itu sangat banyak rumah sakit penuh sekali, jadi bor itu bisa lebih dari 50% tempat tidur dipakainya, hampir bisa juga 100%. Nah, kata kuncinya adalah meskipun PPKM sudah dicabut, itu bukan berarti pandemi sudah berlalu, ya. Jadi pandemi masih tetap ada. Jadi kita tetap harus waspada. Nah, apa yang harus kita waspadai adalah tetap ada varian baru yang ada, dan juga tetap kita harus menggunakan protokol yang wajib kita gunakan, yaitu kita harus menggunakan masker, dan juga jangan pernah lupa untuk menggunakan hand sanitizer. Perhatikan ke saya adalah hand sanitizer yang saya pakai adalah yang disemprot. Kenapa disemprot? Karena pada saat saya semprot, baju saya juga kena, dan saya juga menghirup dari harumnya dari hand sanitizer. Artinya, saya menyatakan bahwa saya cukup sensitif dan saya terbebas dari Omicron atau varian COVID-19 yang lain, ya. Dan juga jangan lupa ketika kita nanti berkunjung di suatu tempat dan kita makan bersama, kalau bisa masih ingat selalu teori ventilasi, durasi, dan jarak. Apa yang dimaksudkan dengan ventilasi? Kalau kita mau makan di luar, kita perhatikan tempat yang ventilasinya bagus. Kemudian makin lebar ruangannya, makin baik sirkulasi udaranya, misalkan di luar gedung, ya, itu jauh lebih baik. Kemudian durasi, jadi kita makan jangan terlalu lama-lama. Kalau makin lama kita makin berisiko, ya. Kemudian jarak, jadi kalau saya selalu biasakan kalau kita pilih restoran yang sepi, jangan yang ramai. Kalaupun dia misalkan ramai banget, kita ada baiknya kita tunggu sampai yang sepi. Jadi misalkan kalau orang-orang makan jam 12, jam 1, makan jam 1 lewat, pasti udah lebih sepi, ya. Nah, berikut lagi ketika Anda membuka masker, jangan lupa misalkan Anda mengoleskan sesuatu, entah kayu putih atau apapun juga, silakan. Karena pada saat Anda makan, kan Anda tidak menggunakan masker, ya. Dan juga Anda harus ingat, Anda siapkan selesai makan, biasakanlah minum air hangat. Nah, teman-teman sekalian, kita harus menyadari bahwa perang pandemi ini belum selesai. Kata kunci yang Prof. Amin katakan sebagai ahli virus adalah jika kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dengan menggunakan masker, maka virus itu tidak bisa masuk ke dalam kita dan dia tidak menemukan inang baru atau korban barunya. Apa yang terjadi? Virus itu tidak akan bisa bermutasi. Sehingga kalau virus itu tidak bermutasi, maka kita semua mengenali si virus yang sudah kita kenali lewat vaksin dan juga imunitas yang sudah terjadi di Indonesia, maka kita akan sadar ketika virus itu masuk dan kita siap sedia. Semua pasukan imunitas kita siap untuk melawan virus. Apabila kita lepas masker, kemudian masuk virus, dan varian virus itu bermutasi pada orang yang lemah, maka akan terjadi mutasi baru. Dan ketika ada mutasi baru, kita jadi repot. Karena akan terjadi varian baru, di mana varian ini bisa saja tidak dikenali oleh tubuh kita. Karena beda varian, ya. Kita bisa tahu misalkan kalau kita beli handphone, colokannya beda, gitu ya. Nah,
Sama seperti itu. Jadi virus pun itu berbeda-beda tipenya, dan tubuh kita hanya mengenali yang pernah dikenalkan. Kalau varian baru yang belum dikenalkan, bisa-bisa dia bingung. Gitu. Nah, oleh sebab itu, yuk kita tetap pakai masker dan kita menggunakan hand sanitizer. Protokol kesehatan tetap kita jalani, seperti tadi, ventilasi, durasi jarak kita tetap perhatikan, dan disitulah letaknya kita menjaga diri kita. Ketika kita berhasil menjaga diri kita, maka kita berhasil menjaga keluarga kita. Apabila kita bisa berhasil menjaga keluarga kita, maka kita berhasil menjaga lingkungan kita. Nah, ketika diri kita sehat, keluarga kita sehat, lingkungan kita sehat, disitulah letak kita bisa menjaga negara kita bebas dari COVID. Nah, kalau bebas dari COVID, maka kita bisa memasuki yang namanya bebas, bukan lagi pandemi, tapi bisa menjadi endemi. Yuk kita tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Saya Dr. Yusuf Kristianto.